Masih di satu pagi yang sama dengan ending video kemarin, namun dari sudut pandang garnisun kota. Suasana kota Zimarino berubah sepenuhnya. 5 orang yang sebelumnya dibekukan akhirnya mencair dan Kapten Roster pun dijebloskan ke dalam penjara. Dari ruang kerjanya, Viceroy Bonito mengeluarkan sejumlah perintah penting. Pengumuman disebarkan ke seluruh penjuru kota, menyatakan bahwa perbatasan negara akan dibuka kembali. Pesan resmi dikirimkan kepada negara-negara tetangga, dan penegakan hukum serta keteraturan di tubuh pemerintahan kota, termasuk garnisun, akan ditegakkan kembali. Langkah itu mengejutkan banyak pihak. Biasanya, penguasa manapun akan menutup rapat aib semacam ini dan berusaha menyingkirkan korupsi dari dalam sebelum rakyat mengetahuinya. Namun, pemerintahan Zimarino justru bertindak sebaliknya. Transparansi penuh ditunjukkan, dan ini dilakukan demi memberi kesempatan kepada rakyat untuk melaporkan langsung para pejabat korup. Sebuah badan resmi bahkan diumumkan akan segera dibentuk untuk menampung pengaduan masyarakat. Kabar tersebut disambut dengan sorak gembira oleh warga kota. Para pegawai yang tersisa, baik pejabat sipil maupun prajurit garnisun yang masih berpegang pada kehormatan, merasakan angin segar dari kebijakan baru ini. Meski suap dan pengkhianatan telah merajalela hingga ke level tertinggi pemerintahan, kenyataannya tidak semua tangan telah ternoda. Kekacauan yang melanda Zimarino baru berlangsung selama 3 tahun sejak Viceroy Bonito terjerumus dalam keputusasaan. Waktu itu terlalu singkat untuk menyeret semua orang dalam kubangan dosa. Untuk benar-benar menghancurkan moral sebuah institusi hingga ke akar-akarnya dibutuhkan waktu puluhan tahun, bahkan mungkin 4 dekade penuh. Karena itu, di antara mereka masih ada yang tetap lurus, sebuah mayoritas diam yang memilih bungkam demi keselamatan keluarga mereka. Mereka tahu bersuara berarti menjerumuskan orang-orang yang mereka cintai ke dalam bahaya. Maka mereka bertahan dalam diam, menelan rasa malu demi melindungi orang-orang terdekat. Kini, semua berubah. Dengan wajah penuh tekad, mereka kembali mengabdikan diri pada tugas dengan semangat yang belum pernah terlihat selama bertahun-tahun. Sebaliknya, para pejabat yang dengan berani menerima suap kini menggigil ketakutan, sadar bahwa giliran mereka akan segera tiba. Namun, ketika Zimarino mulai menemukan jalannya kembali ke tata kelola yang benar, datanglah rombongan baru. Dari arah timur, sekelompok penunggang kuda memasuki kota. Jumlah mereka tidak banyak, namun aura yang mereka bawa membuat semua orang waspada. Rombongan itu menuju gedung pemerintahan, dan dari dalam terdengar pengumuman kedatangan seorang tokoh penting. Kepala Inspektur, Viscount Fancini, yang datang langsung dari ibu kota. Viscount itu masih muda, berusia pertengahan 30-an, bertubuh sedang dengan janggut yang terawat, mengenakan pakaian mewah meski ternoda debu perjalanan panjang. Kehadirannya mengguncang seluruh pejabat kota, terlebih ketika ia mengumumkan pencopotan Bonito dari jabatannya sebagai Viceroy. Semua orang terkejut, kecuali Bonito sendiri. Ia sudah menduga hal itu akan terjadi. Sebagai inspektur utama, Fancini memang memiliki wewenang langsung dari keluarga Grand Duke, satu-satunya jabatan yang berhak menangguhkan atau mencopot seorang Viceroy. Dengan nada dingin, ia menuduh Bonito gagal menjaga batu sihir api, artefak kuno yang sejak era Grand Duke Ciafredo pertama dipercayakan kepada kota itu. Batu tersebut telah dicuri, dan Bonito bahkan dituding menyembunyikan peristiwa itu dari ibu kota. Tuduhan yang cukup untuk menandainya sebagai penguasa yang tidak layak. Namun Bonito tidak tinggal diam. Ia menjelaskan bahwa pencurian memang terjadi, tetapi pelakunya sudah ditangkap dan artefak itu telah kembali ke ruang penyimpanan. Ia menunjukkan dokumen laporan yang tengah ia susun dan memimpin langsung Viscount Fancini menuju ruang penyimpanan untuk membuktikan ucapannya. Di hadapan para saksi, kepala inspektur memeriksa batu itu dan mengakui keasliannya. Walau begitu, kebenaran itu tidak menghapus noda yang sudah terlanjur ada. Batu tersebut tetap pernah dicuri, dan kegagalan pengawasan itu tidak bisa diabaikan. Dengan sorot mata tajam, Viscount Fancini menyatakan bahwa Bonito tidak akan dicopot dari gelar Viceroy, tetapi semua urusan keamanan kota beserta garnisun akan diambil alih langsung olehnya. Bonito dipaksa menerima peran baru, tidak lebih dari seorang sekretaris yang bertugas mencatat dan mengurus administrasi, setidaknya sampai laporan resmi disampaikan kepada ibu kota dan keluarga Grand Duke menjatuhkan keputusan akhir.
Namun Bonito menanggapi mereka dengan tenang. Meski otoritas garnisun kini bukan lagi miliknya, masih banyak hal yang dapat ia lakukan bersama staf pemerintahan. Ia menegaskan bahwa mereka akan tetap bekerja, dimulai dengan membuka kembali perbatasan negara. Ucapan itu menghapus keraguan dari wajah para bawahannya dan mereka segera melanjutkan tugas masing-masing dengan penuh semangat. Meski tampak tenang dan bertekad, ada satu pertanyaan yang menghantui benak Bonito. Mengapa sang kepala inspektur tiba di Zimarino pada waktu yang begitu tepat, lalu langsung mengambil alih kendali garnisun? Pasti ada sesuatu yang ia tidak ketahui, dan ia sadar kebenaran itu harus ia gali sendiri. Jalan menuju pemulihan damai dan stabilitas di Zimarino masih panjang. Sementara itu, di ruang rapat garnisun yang kini dijadikan kantor sementara, Viscount Vancini duduk di kursi komandan dengan mata terpejam dan wajah mengeras dalam kerut kesal. Para bawahannya serta anggota garnisun sibuk memindahkan barang-barang ke ruangan itu, mengubahnya menjadi pusat kendali baru. Tak seorang pun berani mendekat. Setiap kali seorang penjaga yang belum memahami aturan mencoba meminta instruksi langsung kepadanya, salah seorang perwira segera menarik orang itu menjauh. Semua bawahannya tahu saat itu yang bersemayam dalam kepala sang inspektur hanyalah amarah. Dalam hati, Viscount Vancini terus memaki. Rencananya berantakan. Ia sebelumnya telah meminta Gongorat untuk mengurus batu sihir api dan memastikan perbatasan dibuka kembali. Ia pun sudah menekankan bahwa satu-satunya alasan bagi Gongorat untuk berhubungan langsung dengan Kapten Roster hanyalah jika batu itu gagal diperoleh sesuai rencana, sebagai langkah terakhir yang benar-benar terpaksa. Skemanya sederhana, menjadikan kegagalan sang Viceroy sebagai senjata untuk merebut otoritas, menguasai batu sihir, lalu membuka kembali perbatasan atas namanya. Namun kenyataan berbalik. Batu sihir itu kini sudah kembali ke ruang penyimpanan, sementara Roster sendiri telah dipenjarakan. Dalam kondisi seperti ini, bahkan ia pun tak mungkin mengambil alih batu itu tanpa menimbulkan kecurigaan langsung dari Grand Duke. Ia berusaha menutupinya dengan merebut wewenang garnisun, tetapi bahkan keputusan membuka perbatasan sudah dijadwalkan oleh Bonito tepat pukul 9 pagi, dan kini waktu itu sudah tiba. Segala usahanya tampak sia-sia, membuat dirinya terlihat seperti orang bodoh. Amarahnya menggelegak, begitu kuat hingga ia menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanan sampai tulang-tulangnya berderit kesakitan. Gerakan itu cukup bagi para bawahannya untuk menundukkan kepala semakin rendah, menghindari tatapan, karena mereka tahu betapa mengerikannya amarah yang sedang membakar tuannya. Ia kembali memikirkan Gongorat. Kesepakatan awal adalah bayaran sebesar 500 juta florin. Namun, kini uang sebanyak itu nyaris tak berguna baginya. Ia merasa lebih baik segera meninggalkan kota ini sebelum hal-hal tak terduga terjadi dan tanggung jawab keamanan kota dibebankan sepenuhnya di pundaknya. Lebih baik ia kembali dengan membawa informasi menguntungkan lain di masa depan. Sesuatu yang bisa menenangkan Gongorat sekalipun dengan sedikit keluhan. Dalam benaknya, ia sudah merancang jalan keluar. Ia akan menilai situasi kota pada siang hari. Jika Bonito mampu menunjukkan dirinya sebagai sosok yang mampu mendapatkan kembali kepercayaan rakyat, maka ia akan mengembalikan wewenang sepenuhnya kepada Viceroy itu. Dengan begitu, Bonito akan berhutang budi padanya, dan ia dapat meninggalkan kota dengan elegan keesokan harinya. Rencana itu memberinya sedikit ketenangan, hingga genggamannya akhirnya mengendur. Para bawahannya pun menghela napas lega, meski hanya sebentar. Ketentraman itu runtuh ketika seorang prajurit masuk dengan wajah panik, melaporkan kejadian genting, yaitu perusahaan dagang Elmefna baru saja diserang. Di sisi lain, hal yang menarik kini tengah terjadi. Kelompok pencuri kesatria yang menyebut diri mereka Downs Border melakukan aksinya. Flora, sang pemimpin, bersama tangan kanannya Jigiban, telah menuntaskan penyerbuan ke perusahaan dagang Elmefna, sebuah firma yang dianggap sebagai pusat dari berbagai praktik korupsi di Zimarino. Sesuai nama mereka, serangan dilakukan tepat di waktu fajar, di bawah cahaya matahari yang baru muncul di ufuk timur. Para anggota Downs Border mengenakan jubah merah dengan bordiran hitam serta topeng merah yang menutupi wajah mereka. Identitas mereka jelas sebagai sekelompok pencuri yang berbeda dari para kriminal biasa. Bagi mereka, ada aturan yang tidak boleh dilanggar.
pantang untuk membunuh. Seberapapun kejamnya musuh, mereka menolak menghilangkan nyawa. Sebagai gantinya, mereka mencuri kekayaan dari orang-orang yang telah menindas rakyat dengan harta kotor dan suap, lalu mendistribusikannya kembali kepada penduduk. Bukan hanya itu, mereka juga membuka semua kebusukan musuh-musuhnya di hadapan masyarakat luas. Akibatnya, para koruptor kehilangan harta, kehilangan sekutu, lalu ditangkap untuk dijadikan contoh. Harta mereka disita, hak-hak sebagai warga pun dilucuti. Dengan gaya aksi yang mencolok, kelompok ini menimbulkan efek jera yang besar. Para penguasa korup lain mulai gentar, sadar bahwa jika menjadi target kelompok bertopeng merah itu, nasib mereka akan berakhir tragis. Kali ini pun, skema mereka berjalan dengan cara yang sama. Harta dari firma Elmefna berhasil disita, lalu dibagi kepada rakyat miskin kota. Jigiban bersama bawahannya segera bergerak menuju berbagai sudut Zimarino untuk membagikan hasil rampasan itu, bahkan dengan sengaja menciptakan keramaian, agar seluruh kota menyaksikan dan membicarakannya. Namun, di sisi lain ada tatapan berbeda terhadap kelompok ini. Sebagian orang mengagumi mereka sebagai pahlawan, sebagian lagi melihat mereka sekadar sebagai bentuk main hakim sendiri. Perdebatan soal apakah tindakan mereka benar atau salah selalu menggantung di udara, sebab semuanya bergantung pada sudut pandang. Bagi sebagian orang, mereka adalah cahaya yang melawan penindasan. Bagi lainnya, mereka hanyalah penjahat dengan cara berbeda. Di tengah hiruk-pikuk itu, lokasi utama, kantor Elmefna yang kini dikuasai Downs Border, berada tepat di alun-alun pusat kota Zimarino. Sebagian besar karyawan firma telah dilumpuhkan dan dibiarkan tidak sadarkan diri. Sementara warga sekitar yang mendengar kekacauan sejak dini hari memilih tidak keluar rumah. Alun-alun pun nyaris kosong. Flora bersama 6 anggota lainnya tetap berjaga di lokasi. Kala dan Nala, pengawal pribadi sekaligus petarung handal, berdiri di barisan depan. Sementara itu, Viviana, Tatiana, dan Octavio, 3 petualang dari Brang, mengawasi situasi dengan waspada. Doloteo, sang kepala pelayan, sedang memastikan jalur mundur mereka, sehingga ia tidak berada di tempat. Kala dan Nala, meski hanya berdua, terkenal sanggup menghadapi lebih dari 10 prajurit kota tanpa terluka. Namun, kali ini yang mendekat bukanlah prajurit biasa. 8 sosok berlari cepat menuju alun-alun. Wajah mereka sulit dikenali karena cahaya mentari dari belakang menyilaukan pandangan. Saat kesadaran datang, semuanya sudah terlambat. Salah satu dari mereka bergerak secepat kilat. Nala yang sedang merapal mantra untuk memanggil tebasan angin, terhantam keras di perut hingga tumbang tanpa sempat menyelesaikan sihirnya. Kala yang mencoba menghunus pedang, mendapat pukulan telak dari gagang senjata yang menghantam ulu hatinya. Keduanya terkapar hanya dalam sekejap. Sosok itu bahkan tidak berhenti untuk melihat ke arah mereka, ia langsung menerobos maju. Tujuannya adalah Flora. Ia dikenal sebagai Flame Emperor Flame Deep Road. Gerakannya tidak memberi ruang perlawanan. Dengan cepat, ia mengayunkan pedang berniat membuat Flora tak sadarkan diri. Namun sebelum serangannya mencapai sasaran, sebuah kilatan logam menghadang. Seseorang telah melompat masuk di antara Flam dan Flora. Pedang Flam yang diarahkan ke tubuh Flora dipatahkan lajunya oleh bilah pedang si penghalang. Dialah Abel yang berdiri tegak dengan senjata sihirnya, menahan tekanan Flame Emperor. Abel tidak sekadar menahan, ia memaksa Flam terhenti. Dengan tubuhnya yang menjadi perisai, ia memberi kesempatan kepada Kala dan Nala untuk bangkit dengan susah payah dan segera membawa Flora menjauh dari garis depan. Sementara itu, tatapan kedua pendekar itu saling bertemu. Flame Deep Road, sosok yang dijuluki Kaisar Api, berhadapan dengan Abel yang kini berdiri sebagai lawan utamanya. Aura panas dan ketegangan memenuhi alun-alun Zimarino, menandai dimulainya pertarungan baru yang akan mengguncang keseimbangan antara para pencuri kesatria, pihak berwenang, dan kekuatan-kekuatan tersembunyi di balik layar. Pertarungan itu dimulai dengan tegang. Abel berusaha menguasai pikirannya sendiri, mencoba memperoleh kendali mental sejak awal. Ia tahu, dalam pertemuan sebelumnya dengan lelaki yang berdiri di hadapannya, Flame Deep Road, Kaisar Api, ia pernah kalah. Kekalahan itu membekas dalam, menjadi bayangan yang bisa menggerogoti tekadnya. Jika ia membiarkan ingatan itu mengekang langkahnya, maka sejak awal ia sudah kalah lagi.
maka ia harus menyingkirkan keraguan itu. Di saat yang sama, sebuah pemandangan aneh menarik perhatiannya dari sudut mata. Rio, rekannya, telah mendekati para anggota Dawn's Border. Dari mereka, ia menerima sebuah jubah merah dan topeng yang khas. Dengan penuh kerendahan hati, Rio menundukkan kepala berkali-kali ketika menerima simbol itu. Tak lama kemudian, ia mengenakan jubah dan topeng tersebut, menyamarkan identitasnya di tengah hiruk-pikuk alun-alun. Dengan itu, ia membebaskan dirinya dari resiko dikenali. Kini ia bisa bergerak bebas, bahkan melawan para pengikut Kaisar Api, tanpa ada yang tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Abel sempat menilai langkah itu sebagai keputusan cerdik sekaligus berbahaya, karena ia tahu betul bahwa medan pandang seseorang akan menyempit ketika bertarung dengan wajah tertutup topeng. Namun, kehadiran Rio di sisinya tetap memberi semacam penopang moral. Rio berdiri di sampingnya, mengenakan jubah merah Dawn's Border, sementara Abel sendiri berdiri dengan pedang sihir yang sudah terhunus. Tanpa penyamaran, wajahnya sepenuhnya terbuka untuk dunia. Di antara mereka berdua, seakan sebuah ikrar tak terucap terbentuk. Rio akan menjaga agar tak seorang pun mengganggu duel yang akan segera pecah. Ia tidak akan turun tangan meski pertarungan itu membawa Abel pada bahaya, bahkan pada kematian. Namun keyakinannya jelas, Abel bukanlah tipe orang yang akan binasa di arena seperti ini. Keyakinan itu menyulut kembali nyala semangat dalam diri Abel. Maka duel itu pun resmi dimulai. Babak kedua dari pertempuran antara Abel dan Kaisar Api. Flam Deeproad berdiri tegak, amarah membara di wajahnya. Kegagalannya membawa kembali Flora, putri Grand Duke Volturino, membuatnya terjerat dalam tekanan yang besar. Setiap gerakan tubuhnya memancarkan kebencian, dan bagi siapapun yang melihatnya, perubahan sikapnya seperti ledakan kilat yang membuat bulu kuduk berdiri. Serangan pertama datang dari atas. Flam mengayunkan pedang dengan kekuatan luar biasa, penuh kebencian yang terfokus dalam satu tebasan. Abel mengangkat pedang sihirnya dan menahan. Bunyi dentingan logam memekakkan telinga menggema di udara. Getaran dari benturan itu saja cukup membuat tangannya kaku, tapi ia berhasil menahan. Itulah awal dari duel mereka. Pertarungan pedang yang berulang kali pernah ia bayangkan, dan kini kembali nyata. Abel sadar bahwa setiap ayunan pedang Flam adalah serangan penuh kekuatan, tanpa setengah hati. Setiap tebasan seperti hantaman yang bisa merobek tubuh siapapun menjadi dua. Bahkan Abel dengan konsentrasi penuh dan refleks yang sudah diasah hampir tak mampu mengikuti gerakan musuhnya. Hanya karena ia pernah bertarung melawan Flam sebelumnya, ia mampu mengenali pola, ritme, dan arah serangan. Itulah satu-satunya alasan ia masih bisa bertahan, menangkis satu persatu tebasan mematikan itu. Namun itu bukan berarti ia bisa lengah. Setiap detik, tubuhnya diliputi keringat dingin. Punggungnya basah karena rasa tegang yang terus menekan. Sedikit saja ia goyah, pedang Flam akan menembus pertahanannya dan menghancurkan segalanya. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Abel kembali menangkis serangan lawannya dengan kekuatan penuh. Setelah menepis pedang yang menghujam ke arahnya, ia langsung membalas dengan tebasan miring ke bawah. Namun Flam Deeproad, sang Kaisar Api, tidak menahan dengan cara biasa. Ia memanfaatkan sudut serangan itu, menangkis tanpa benar-benar menutup arah, lalu dengan cepat menusukkan pedangnya ke depan. Akan tetapi, sosok Abel sudah tidak lagi berada di sana. Dengan kelincahan penuh, ia memutar tubuh, menggunakan momentum gerakan untuk menghindar dari tusukan mematikan itu. Dalam satu rangkaian gerakan yang sama, pedangnya terangkat dari bawah ke atas, meluncur dengan tebasan diagonal ke arah lawan. Itulah ciri khas dari gaya pedang yang ia kuasai, Hume Style. Berbeda dari gaya bertarung Rio, gaya Hume mengutamakan pergerakan tubuh terus-menerus. Intinya sederhana, bertarung sambil bergerak. Dengan demikian, meskipun musuh melancarkan serangan balasan, posisi si pengguna sudah bergeser, tidak lagi berada di tempat semula. Pada tingkat dasar, tujuan utama dari gaya ini hanyalah bertahan hidup. Pemula diajarkan untuk selalu bergerak, menjaga jarak, dan menghindari serangan fatal. Karena hanya dengan bertahan hidup, seseorang bisa terus melanjutkan pertempuran. Namun, pada tingkat menengah, esensinya berubah. Semua bentuk gerakan yang tidak perlu dihilangkan. Tubuh, pedang, dan langkah harus digunakan seefisien mungkin.
Bahkan momen untuk menyerang ataupun bertahan dipilih dengan cermat, di mana pijakan kaki yang tepat dapat mengubah arah pertarungan dalam sekejap. Abel sendiri sangat menyukai tahap ini, dan pada tingkat lanjutan, seni itu mencapai puncaknya. Serangan sekaligus menjadi pertahanan, pertahanan sekaligus menjadi serangan. Setiap langkah kaki untuk menghindar dapat berubah menjadi gerakan balasan. Setiap ayunan pedang yang ditujukan untuk menyerang juga berfungsi sebagai perlindungan. Namun, teori ini jauh lebih sulit dipraktikkan daripada diucapkan. Sebab untuk melakukannya, seseorang harus memahami sepenuhnya, bukan hanya gaya bertarung lawan, tetapi juga alur dari pertarungan itu sendiri. Mengapa sebuah gerakan menghindar bisa berubah menjadi serangan? Karena hanya dengan membaca niat lawan, seseorang bisa memastikan arah balasan yang tepat. Mengapa sebuah serangan bisa sekaligus menjadi pertahanan? Karena hanya dengan memahami langkah berikutnya dari lawan, seseorang bisa memastikan dirinya tidak terbuka untuk serangan balik. Dan Abel melakukannya, semuanya. Itulah satu-satunya cara baginya untuk tetap hidup menghadapi sosok monster bernama Flamme de Proud. Pertarungan mereka pun berlanjut dengan sengit. Tebasan, tusukan, dan benturan pedang menggema berkali-kali. Kecepatan dan kekuatan mereka seimbang, tidak ada yang benar-benar mendominasi. Namun Abel memahami satu hal penting. Ketika keunggulan fisik sama rata, maka kemenangan hanya bisa ditentukan oleh keunggulan mental. Dalam duel itu, ia menguji hipotesisnya tentang Flora. Rasa terkejut yang meledak dalam diri Flamme, kemarahan yang begitu mendalam, telah mengonfirmasi kecurigaannya. Flora memanglah putri Grand Duke Volturino, Flora Leggerovigi, hierark besar kuil ibu kota. Fakta itu mengguncang Kaisar Api, membuatnya murka, dan kemarahan itu mengalir ke setiap tebasan pedangnya. Namun bagi Abel, amarah itu adalah celah. Semakin Flamme kehilangan ketenangan, semakin gerakannya meninggalkan retakan. Maka Abel terus mendesak, menghindar, lalu menyerang. Pedangnya berkilat setiap kali menangkap cahaya pagi. Tetapi lawannya bukan orang biasa. Flamme bergerak dengan kecepatan yang sulit dipercaya, bahkan bagi mata seorang petarung berpengalaman. Dalam satu gerakan mustahil, ia merendahkan tubuh, berputar dengan momentum yang nyaris tak manusiawi, dan melancarkan serangan balasan dari posisi yang tampak mustahil. Jika Abel berani melakukan tebasan kedua tanpa berpikir, kakinya pasti sudah tertebas habis oleh ayunan mendadak itu. Melihat langsung kemampuan itu membuatnya sadar, kisah bahwa Kaisar Api pernah membantai 1000 orang di medan perang mungkin berlebihan, tetapi jelas bukanlah kebohongan. Abel tetap waspada. Ia menunggu celah, menanti satu kesempatan untuk menusukkan pedang. Namun tak satu pun peluang itu muncul. Flamme berdiri tegak, pedangnya siap tanpa memberi ruang untuk diserang. Setiap kemungkinan serangan hanya berujung pada skenario balasan yang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih mematikan. Pertarungan mencapai titik buntu. Dua sosok berdiri saling berhadapan, pedang terhunus, keduanya sama-sama menunggu, saling mengukur, saling menahan. Dan di tengah semua itu, di sisi lain alun-alun, Rio sibuk memainkan perannya sendiri. Berdiri gagah dalam jubah merah Dawn's Border, suaranya menggema lantang, seakan-akan benar-benar seorang raja iblis yang menantang dunia. Sementara dua pendekar pedang terkunci dalam duel tanpa ampun, ia memilih untuk menabur teror di antara lawan-lawan lainnya, mengacaukan medan pertempuran dengan teatrikalitasnya yang unik. Nah, buat yang penasaran, beginilah gambar asli dari Rio berdasarkan ilustrasi dari novelnya langsung. Rio tampak bersenang-senang. Dia bermain peran menjadi Raja Iblis untuk mempermainkan para pasukan kesatria lain, sekaligus untuk dapat menakut-nakuti mereka. Unik banget kan? Saat Abel sedang duel sampai mati melawan champion Kaisar Api, Rio milih nyantui aja sambil joget-joget kayak Raja Iblis.